Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Indri Fitriani dengan NIM 208200060 dari kelas 3A Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video pembelajaran ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Mestarita Nova Wulanda SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia, kekerasan terhadap anak. Kira-kira apa itu hak asasi manusia? Nah, hak asasi manusia adalah hak yang didapat seseorang sejak lahir. Kira-kira apa saja ciri-ciri hak asasi manusia? Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Kemudian yang ketiga, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi hak asasi manusia, karena negara membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Nah, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kita akan membahas jenis-jenis kekerasan pada anak. Yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan emosional, yang ketiga, kekerasan seksual, yang keempat, penelantaran. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan bahaya. Contohnya seperti memukul, melempar, mencekik, menyundut rokok pada anak, dan semacamnya. Yang kedua, kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contohnya seperti membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, meneriaki, memandang sinis, mengisolasi, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Contohnya seperti melakukan kontak seksual dengan anak, mulai dari berciuman atau melakukan hubungan seks, memaksa anak mengambil foto atau video porno, melakukan call seks, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya. Dan yang keempat, penelantaran. Penelantaran adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Ini terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau orang dewasa lainnya tidak merawat atau melindungi anak, sehingga anak menjadi terlantar. Kemudian tidak menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan kesehatan. Itu juga merupakan bentuk penelantaran anak. Selain itu, meninggalkan anak sendirian untuk waktu yang lama atau dalam keadaan yang berbahaya juga termasuk dalam penelantaran anak. Adapun dampak dari kekerasan pada anak, yang pertama, kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan. Yang kedua, memiliki perasaan tidak berharga. Yang ketiga, sulit mengatur emosi. Yang keempat, merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Yang kelima, melakukan tindakan negatif. Yang keenam, luka atau cedera. Dan yang terakhir, risiko kematian. Data kekerasan pada anak tahun 2019 sampai 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2019, ada 3.401 kasus kekerasan fisik, 2.527 kasus kekerasan psikis, 6.454 kasus kekerasan seksual, 106 kasus eksploitasi,
111 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, 850 kasus penelantaran, 1065 kasus kekerasan lainnya. Kemudian pada tahun 2020, ada 2.900 kasus kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 6.980 kasus kekerasan seksual, 133 kasus eksploitasi, 213 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, 864 kasus penelantaran, 1.221 kasus kekerasan lainnya. Data tahun 2021 pada Januari hingga September, ada 2.274 kasus kekerasan fisik, 2.332 kasus kekerasan psikis, 5.628 kasus kekerasan seksual, 165 kasus eksploitasi, 265 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, 652 kasus penelantaran, 1.270 kasus kekerasan lainnya. Nah, bagaimana cara mengatasi kekerasan pada anak? Cara mengatasi kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan psikoterapi. Psikoterapi membantu anak untuk berperilaku dan menjalin hubungan dengan normal kembali. Selain itu, apabila anak mengalami cedera atau keluhan fisik lainnya, ia mungkin memerlukan perawatan medis. Pastikan anak selalu merasa aman dan terlindungi. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian Anda sepenuhnya sebagai solusi kekerasan pada anak. Laporkan tindakan kekerasan yang dialami anak pada pihak berwajib agar pelaku mendapat efek jera. Adapun cara untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Yang pertama, jangan meninggalkan anak sendirian. Yang kedua, pantau apa yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, dorong anak untuk memberitahu jika ada masalah. Yang keempat, kenali pertemanannya atau orang yang dekat dengannya. Yang kelima, jangan melampiaskan kemarahan pada anak. Yang keenam, beri penjelasan pada anak untuk menjauhi situasi atau hal yang berbahaya. Thanks for watching guys.